Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam kondisi yang sangat baik dan selalu dalam lindungan Allah. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Dan kita semua berharap negeri ini akan pulih dan pandemi akan cepat berlalu. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang matematika. Semangat belajar ya, walaupun semester ini kalian terpisah jarak dan kalian tetap melaksanakan PKL dalam kondisi seperti ini, di mana kalian lebih bisa menghargai waktu dan menghargai semuanya. Jangan pernah menyerah, semangat belajar. Nah, materi hari ini tentang peluang. Apa itu peluang? Mungkin kalian lebih paham tentang peluang. Tapi mungkin kita jelaskan dulu definisi peluang. Nah, peluang itu ialah nilai atau besaran yang mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu itu terjadi. Kita harus tahu peluangnya. Kenapa kita butuh peluang? Ya, kalian paham lah. Karena seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti. Semua butuh perkiraan dan kita harus tahu seberapa besar peluang yang kita miliki. Jadi jangan pernah sia-siakan peluang yang ada ya. Nah, sebelum kita membahas tentang soal-soal peluang, kita juga harus tahu apa aja yang ada di peluang yang harus kita pelajari. Salah satunya sampel. Definisi ruang sampel itu seperti apa sih? Apa saja yang mungkin muncul ketika sebuah dadu kita lempar sekali? Pasti akan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi banyaknya himpunan semua kejadian yang mungkin ada pada pelemparan sebuah dadu sekali. Itu ada 6. Himpunan dari semua kejadian yang mungkin pada suatu percobaan disebut ruang sampel atau ruang contoh. Biasa diberi lambang huruf S. Bagaimana kalau sebuah koin uang logam dilemparkan sekali? Ya, dia akan membuat suatu dua peluang, yaitu angka dan gambar. Maka NS-nya ada 2. Ruang sampel suatu percobaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel. Nanti kita jelaskan. Nah, inilah gambar dadu salah satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selain definisinya, kita juga harus tahu titik sampel. Nah, titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Contohnya, pada percobaan melempar 2 buah mata uang logam yang berisi angka dan gambar, sebanyak 1 kali tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Nah, dia punya 2 cara, yaitu pohon dan tabel. Ada angka, ada gambar. Nah, ruang sampel yang akan muncul itu ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Banyaknya titik sampel yang ada 4. Ini diagram pohon, itu ada angka gambar. Nah, angka ketemu angka gambar, gambar ketemu angka gambar. Makanya angka-angka, angka-angka, angka gambar, angka gambar, gambar angka, gambar angka, gambar gambar, gambar gambar. Ini dalam bentuk tabel. Kejadian. Selain ada sampel, harus ada kejadian yang harus terjadi.
Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya, 2 buah dadu dilemparkan bersamaan sekali. Tentukan kejadian munculnya. Jumlah kedua dadu 10, selisih kedua dadu 3, jumlah kedua dadu 5, dan selisihnya 1, jumlah kedua dadu 4 atau selisihnya 5. Ini penyelesaiannya. Jumlah kedua dadu 10 berarti 4 sama 6, 5 sama 5, 6 sama 4. Kalau 3 sama 4 hasilnya bukan 10 dong. Jadi ada 3 kemungkinan. Kalau selisih 2 dadu 3 yaitu ada 1 sama 4, 2 sama 5, 3 sama 6, 4 sama 1, 5 sama 2, 6 sama 3. Berarti ada 6 kejadian. Jumlah kedua dadu 5 dan selisihnya 1, berarti 2, 3, 3, 2. Karena apa? 1, 4 selisihnya 3. Jadi ada 2 kejadian. Jumlah dadu 4 dan selisihnya 5 yaitu 1, 3, 2, 2, 3, 1, 1, 6, 6, 1. Kenapa di sini 1, 3 selisihnya nggak 5? Tapi dia jumlahnya 4, 2, 2 jumlahnya 4, 3, 1 jumlahnya 4, 1, 6 dia jumlahnya 7 tapi selisihnya 5, 6, 1 dia jumlahnya 7 tapi selisihnya 5. Jadi kalau ada kalimat atau berarti 2 kemungkinan itu bisa terjadi dan dua-duanya digabung. Kalau dan pilih salah satunya. Kalau misalnya salah satunya nggak ada, kalau dan itu berarti nggak masuk. Tapi kalau misalnya atau salah satunya ada aja, berarti dia bisa termasuk. Peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel, sedangkan titik sampel adalah setiap hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel S, di mana setiap titik sampelnya mempunyai kemungkinan sama untuk muncul. Nah, peluang dari suatu kejadian A ditulis sebagai berikut. Peluang A, N per A dibagi N per S. PA adalah peluang kejadian A. NA adalah banyaknya anggota A, NS adalah banyaknya anggota di ruang sampel S. Kita seluruhnya. Contoh pada pelemparan 3 buah uang sekaligus, tentukan peluang munculnya ketiganya sisi gambar dan 1 gambar dan 2 angka. Nah, kalau misalnya ada 3, berarti AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGGG. Makanya NS-nya ada 8. Kalian bisa menggunakan pohon atau tabel, nanti bisa dicoba. Misal kejadian ketiganya sisi gambarnya adalah A. Ketiga sisi gambar, A-nya berarti gambar, maka NA-nya cuma 1 dari berapa? Dari 8. Misalnya kejadian 1 gambar dan 2 angka, AAG, AGA, GAA, berarti ada 3 kemungkinan. Berarti peluang yang keduanya adalah 3/8. Contoh lain, sebuah dadu dilambungkan sekali. Jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan genap, tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau genap. Berarti dia ditambah atau dikurang ya. Tadi kalau atau berarti dua-duanya bisa, berarti dia dijumlahkan. Penyelesaiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu jumlah nilai di angka dadu. Angka bilangan ganjil 1, 3, 5 berarti 3/6. Angka bilangan genap 2, 4, 6 berarti 3/6 juga, 3 dari 6. A irisan B
sama dengan 0. A dan B kejadian saling lepas. Peluang A gabungan B adalah peluang A ditambah peluang B. 3/6 ditambah 3/6 sama dengan 1. Jadi peluang terambilnya angka dadu ganjil atau genap berarti 3/6 ditambah 3/6. Ketika dia menggunakan kalimat atau, salah satunya sudah memenuhi syarat. Lanjut. Peluang kejadian saling lepas. Kejadian A dan B saling asing jika keduanya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersama-sama. Ini berarti A irisan B sama dengan 0, peluang A irisan B sama dengan 0. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B, sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan dikurang 0. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B, sama yang seperti tadi. Peluang kejadian saling bebas. Jika kejadian A tidak memengaruhi terjadinya kejadian B dan sebaliknya, atau terjadi atau tidaknya kejadian A tidak tergantung pada terjadi atau tidak kejadiannya B, maka dua kejadian ini disebut kejadian saling bebas. Hal ini seperti digambarkan pada pelemparan dua buah dadu sekaligus. A adalah kejadian munculnya dadu pertama angka 3 dan B adalah kejadian munculnya dadu kedua angka 5. Maka kejadian A dan kejadian B merupakan dua kejadian yang saling bebas dan peluang kejadian ini dapat dirumuskan P A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Jadi ketika saling bebas itu dikalikan, tapi ketika saling lepas berarti dijumlah. Cari sendiri ya jawabannya yang ini ya. Wake up, keep dreaming. Terima kasih. Semangat belajarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.